kita akan mulai kajian pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita aturan kepada Allah SWT pada pagi hari ini. Kita masih diberikan kesempatan bersama-sama berkumpul dalam majelis virtual kegiatan pengajian BPT 3 Tangguh seri Maret 2022. Ini kalau seri Maret, kalau nggak salah kita hitung ini pertemuan yang ke-9 kalau nggak salah. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita juga diberikan kesehatan, diberikan keimanan, dan juga diberikan Allah bangun kembali setelah tidur kita di malam hari. Salam dan salam semoga tercurah pada kita yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan juga pengikutnya hingga akhir zaman. Kawan-kawan, teman-teman IBB 33 Tangguh yang berbahagia, sangat beruntung sekali kita pagi hari ini bersama-sama dalam kegiatan 33 mengaji atau 33 mengaji ini. Pada pagi ini kita mendapat tema yang luar biasa, yaitu menjaga kepercayaan yang nanti akan disampaikan oleh Kang Sandi dari teman kita di statistik. Dan juga mungkin kita juga mengingatkan buat kita dan teman-teman kita, karena tidak lama lagi kita juga akan masuki bulan suci Ramadan. Kalau hitungan kita kalau nggak salah tinggal 8 hari lagi ya. 8 hari lagi ya. Atau bisa 8 atau tanggal 1 ada sidang isbat tanggal 1 April. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita untuk masuki bulan Ramadan di tahun 1443 Hijriah. Kita berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban dan masukkan kami di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkan amal ibadah terbaik di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Baik teman-teman IPB 33 tahun, tak lupa juga kita doakan pada teman-teman kita yang mungkin belum hadir pada pagi hari ini, yang mungkin sedang sakit ataupun sedang mengalami musibah dan yang lainnya yang kita mungkin tidak tahu. Kita bacakan sekaligus sebagai awalan, kita sama-sama baca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Teman-teman yang berbahagia, langsung saja ini alhamdulillah sudah hadir di antara kita Kang Sandi yang akan menyampaikan materi kajian kita edisi Maret 2022 ini dengan tema menjaga kepercayaan. Kepada Kang Sandi, mangga dipersilakan. Baik, terima kasih Kang Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwa karenanya alhamdulillah pada pagi ini kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi bersama ya dalam acara makom yang sangat mulia ini, yaitu kajian Islam dari komunitas mengaji di 33 Tangguh. Mudah-mudahan acara yang sangat mulia ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan ini tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah hadir. Pada kesempatan pagi ini saya izinkan menyampaikan materi mengenai menjaga kepercayaan, dalam arti materinya adalah amanah Allah kepada manusia. Sifatnya mungkin bukan menggurui, bukan ustadz, bukan kiai, tetapi nanti lebih cenderung sharing kepada semua teman-teman Sobat 3 Tangguh dan juga sebagai pengingat buat diri sendiri ya, seperti itu.
Oke, baik teman-teman sekalian, mungkin saya izin share screen ya terkait dengan tema topik pada pagi ini, yaitu mengenai jaga amanah. Ini sudah pada kelihatan ya, seperti itu. Oke, baik teman-teman, ketika kita berbicara mengenai amanah, selain dikenal sebagai salah satu sifat wajib yang mungkin dimiliki oleh para rasul, kata amanah ini memang cukup familiar ya di telinga sebagian besar dari kita ya, khususnya adalah kata amanat gitu ya. Kadang memang tidak lepas dari kehidupan baik organisasi maupun pekerjaan. Nah, ini mungkin yang akan kita angkat. Jadi sebetulnya apa sih sebetulnya amanah itu? Mengapa kata amanah akrab dengan diasosiasikan dengan kepemimpinan dan sebagainya, dan mengapa juga eh, amanah ini harus kita jalankan ya, selain sebagai makhluk yang mempunyai dua kewajiban, yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Dalam hal ini tentu ada amanah-amanah yang memang langsung diberikan atau ditujukan yang kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang satu lagi memang amanah yang berhubungan dengan hubungan antar manusia maupun antar diri sendiri, seperti itu. Nah, jadi pengertian amanah, jadi amanah secara bahasa, amanah berasal dari kata bahasa Arab yaitu ya amuna, ya amunu, amanatan yang artinya dapat dipercaya. Kemudian amanah juga sesuatu yang dititipkan atau dipercayakan kepada orang lain menurut istilah. Dan pendapat ulama, yaitu pendapat ada Quraisy Shihab, menyampaikan bahwa amanah itu adalah kepercayaan yang diberikan seseorang untuk dipelihara dan dijalankan sebaik mungkin. Sehingga berdasarkan pengertian-pengertian amanah tersebut, bisa disampaikan bahwa dapat disimpulkan bahwa amanah itu adalah sifat seseorang yang mampu menjaga dengan sebaik mungkin kepercayaan yang diberikan kepada orang tersebut. Nah, dalam hal ini tentunya dalam keseharian mungkin kita juga sangat banyak ya amanah-amanah yang diberikan kepada kita, baik tanggung jawab mungkin di rumah, di pekerjaan, di organisasi, maupun di masyarakat seperti itu. Nah, ini hadis ataupun tentang amanah. Jadi sebetulnya ini ada beberapa cuplikan hadis yang terkait dengan amanah, yang mengapa amanah itu sangat penting gitu ya. Ini sesuai dengan hadis riwayat Ahmad ya. La imana lima la amanata lahu wala dina lima la ahdalah. Artinya tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama orang yang tidak menunaikan janji. Nah, dalam hal ini memang berarti amanah atau janji itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita realisasikan. Nah, yang kedua, hadis juga terkait dengan Bukhari dan Muslim. Ya, di sini artinya bahwa dari Ibnu Umar radhiyallahu dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bersabda setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya, akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Artinya, yaitu tadi, sebagaimanapun sekecil apapun amanah yang diberikan kepada kita pada yaumil akhir akan diminta untuk pertanggungjawaban. Nah, adapun jenis-jenis amanah, teman-teman sekalian, jenis amanah itu ada beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah amanah kepada Allah, yaitu Sang Pencipta, di mana amanah kepada Allah Sang Pencipta ini, karena manusia itu merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah, tentu jenis amanah yang pertama kali dimiliki adalah amanah kepada penciptanya, kepada kita ya. Jadi kita istilahnya mempunyai kewajiban untuk melaksanakan amanah yang diberikan kepada kita dari Sang Pencipta. Bentuk amanah yang diberikan tentunya dalam hal ini terhadap manusia sebagai yang diciptakannya, yaitu kita berkewajiban menjalankan semua hal yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apapun yang telah dilarang oleh Allah, gitu ya. Jadi sesuai dengan Quran surat Al-Anfal 27 bahwa menyatakan bahwa hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Nah, dalam hal ini tentunya
konsekuensi dari perbuatan mencari amanah yang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta memang menjadi sangat utama yang untuk prioritas untuk kita jalankan. Nah, yang kedua adalah amanah kepada sesama umat manusia. Amanah kepada sesama umat manusia dalam hal ini hubungannya dengan hablum minanas ya, karena kita sebagai makhluk sosial juga sebagai individu yang mempunyai hubungan dengan individu lain sebagai makhluk. Jadi sering terjadi intensitas amanah kedua ini bisa dikatakan juga amanah yang tinggi. Jadi bentuk amanah tersebut bisa meliputi hak atau kewajiban antar manusia, sebagai contoh tidak mengatakan kepada orang lain, misalnya seperti rahasia, ya tidak menyampaikan sesuatu dengan kebenaran asli, dan juga dapat menciptakan sifat amanah. Nah, dalam hal ini amanah kepada sesama umat manusia ini digambarkan juga di Quran surat An-Nisa ya, yaitu yang menyabutkan bahwa sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerima saja, yang menerimanya. Nah, dalam hal ini tentu amanah ataupun kepercayaan yang diberikan kepada kita sebagai umat manusia, khususnya kepada individu maupun pribadi-pribadi yang lain, bahwa bisa saja nilai ucapan atau perbuatan yang diamanahkan itu tidak memiliki makna sama sekali bagi kita ya mungkin, tetapi sangat mungkin bahwa tindakan atau ucapan sederhana memiliki dampak yang sangat tinggi ya, signifikan bagi penerima amanah seperti itu. Nah, dan yang ketiga, amanah yang tidak luput juga yang memang harus kita perhatikan, yaitu amanah kepada diri sendiri ya. Ya, ini amanah kepada sendiri merupakan jenis amanah yang kadang jarang disadari ya. Pada umumnya bahwa sebetulnya tiap manusia itu adalah pemimpin, tentu amanah kepada diri sendiri pun harus tetap dilakukan. Sederhana menjaga kesehatan, ya, pikiran, badan, tidak membiarkan sendiri terluka. Ya, itu sebetulnya jenis-jenis amanah yang berlaku untuk diri sendiri. Karena mau nggak mau, istilahnya kadang yaitu tadi, mungkin ada istilah ya, jaga kesehatan, jaga keimanan, ya, jaga keislaman, tapi juga ada yang bisa membuat biasanya sekarang di masa pandemik khususnya kemarin dan sekarang mungkin menuju masa endemik juga jangan lupa bahagia. Nah, intinya jangan lupa bahagia ini adalah sebetulnya amanah yang ditujukan kepada diri sendiri, di mana diri sendiri ini berhak menerima hak-haknya untuk menjaga kestabilan dalam aktivitas. Seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, Sobat 33 Tangguh yang saya muliakan. Nah, ini adalah contoh sikap amanah dalam sehari-hari ya. Jadi contoh sikap amanah dalam sehari-hari menyampaikan titipan pesan dengan isi aslinya. Ya, misalnya dalam hal ini contoh-contoh amanah ya, atau kepercayaan. Kemudian kedua adalah menjaga informasi yang dirahasiakan. Nah, ini menjaga informasi yang dirahasiakan kadang sekarang ini adalah ketika orang yang menyebutkan kepada kita, kita kadang-kadang lupa ketika tolong ya jangan bilang-bilang. Ini udah pasti nih ketika disebutin jangan dibilang-bilang. Kadang seolah-olah ini pasti kayak udah domain bahwa kita akan itu tuh akan bocor gitu loh ya. Maka itu sebetulnya amanah ya yang perlu kita jaga gitu, seperti itu. Mungkin termasuk ya ini reminder buat diri sendiri juga gitu ya. Bahwa kadang ya itu tadilah masih belum luput ya untuk seperti itu. Kemudian menjaga benda yang dititipkan dengan baik, yaitu ketika misalnya ada titipan-titipan benda yang dititipkan kepada kita, kepada kami, dan seperti apa kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kemudian menjalankan tugas dan tanggung jawaban jabatan yang sesuai dengan diberikan. Nah, dalam hal ini tentu ini adalah menjaga kepercayaan amanah yang relate mungkin dengan profesi ataupun aktivitas kita di dalam dunia kerja ataupun di dalam aktivitas organisasi maupun aktivitas-aktivitas lainnya, yaitu menjalankan tugas dan tanggung jawab jabatan sesuai dengan yang diberikan. Apalagi ketika misalnya dalam suatu penerimaan jabatan suka ada istilahnya ada sumpah ya. Kita di awal itu ada sumpah jabatan dan sebagainya, itu memang maknanya yang sangat dalam dan memang maknanya memang yang harus kita jaga, bahwa kita bisa menjaga
terkait dengan sumpah ataupun isi-isi yang memang perlu kita lakukan di dalam tugas tanggung jawab jabatan yang sesuai dengan diberikan. Dan yang terakhir adalah menjaga juga segala sesuatu yang telah diberikan oleh Allah, yaitu fungsinya dalam hal ini kita ketahui bahwa manusia ini juga sebagai khalifah ya di bumi ini yang tentunya harus kita jaga apa-apa yang menjadi segala sesuatu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikarenakan terkait dengan khalifah ini yang dihindari atau bahkan ditolak oleh gunung, langit, dan lain, tapi diterima oleh manusia sebagai khalifah. Nah, ini tentunya adalah bagaimana kita bisa berbuat baik, bisa menjaga apa-apa yang telah diberikan atau telah dianugerahkan di muka bumi ini. Nah, contoh-contoh yang lainnya juga adalah yaitu tadi ya ada contoh menjaga rahasia, kemudian tadi ada memelihara semua, menunaikan kewajiban dengan baik, dan juga tidak menyalahgunakan jabatan. Itu contoh-contoh real maupun aktivitas yang sebetulnya bisa dikatakan sangat relate dengan apa yang berlaku di masyarakat ataupun di dunia kerja. Jadi dalam hal ini apabila mungkin booming ya dalam dekade-dekade ini beberapa dua dekade terkait dengan kepuasan pelanggan ya. Mungkin kalau di orang market research ya, orang khususnya dalam bentuk jasa, bagaimana how to customer is satisfied. Jadi itu sebetulnya prinsipnya adalah dari amanah ini. Jadi seolah-olah bagaimana Islam sudah menyampaikan kita adalah menjaga sikap amanah ini, khususnya bagi yang punya usaha, misalnya punya bisnis dan sebagainya, salah satunya memang adalah untuk menjaga sebetulnya misalnya kepuasan pelanggan itu bisa terjaga. Sehingga dengan adanya pelanggan itu puas, otomatis dia menjadi loyal, dan setelah loyal, istilahnya itu menjadi sesuatu aset ataupun modal bisnis yang sebetulnya bisa kita jaga untuk kelangsungannya di yang akan datang. Seperti itu. Nah, itulah teman-teman contoh-contoh mungkin sikap-sikap yang amanah yang bisa laksanakan atau relate di lapangan ya, ataupun di dunia kerja ataupun di dunia organisasi yang ada. Nah ini seperti kita ketahui juga bahwa amanah ini sebetulnya merupakan sifat teladan Rasulullah ya, bahwa setiap Rasul ya biasanya mereka mempunyai 4 yaitu sidik, amanah, patonah dan tabligh, di mana amanah di sini adalah artinya dapat dipercaya gitu ya. Dan seperti kita ketahui bahwa Rasulullah SAW bahwa sifat amanah Rasulullah salah satu kunci keberhasilan dalam membina umat mengubah mental watak jahiliyah. Jadi seperti kita ketahui bahwa dulu Nabi Muhammad kita, istilahnya Nabi Rasul kita Rasulullah SAW, ketika berdakwah ya salah satunya dakwahnya tidak hanya dengan kata-kata ataupun dengan ucapan, tetapi bagaimana dengan tingkah laku, dengan perbuatan, sehingga beliau diberi gelar Al-Amin, artinya dapat dipercaya karena apa? Karena beliau bisa menjaga amanah, bisa menjaga kepercayaan, bisa menjaga hak dan kewajiban yang dibebankan ke beliau semua. Sehingga sifat amanah tersebut menjadi salah satu kunci juga keberhasilan bagaimana beliau adalah berdakwah dalam membina umat seperti itu. Nah, ini contoh-contoh sebetulnya yang tadi juga terkait dengan Quran surat Al-Maidah ya, bagaimana sebetulnya betapa urgensinya ya untuk amanah ada di surat Al-Maidah ya, kemudian juga ada di beberapa surat yang lainnya. Nah, kemudian juga yang perlu mendapat perhatian bahwa yaitu tadi amanah kepada diri sendiri ataupun amanah kepada manusia, ada yang menjadi concern adalah bahwa sebagai hamba Allah, Allah menciptakan manusia itu merupakan sebagai khalifah. Ya. Artinya khalifah ini sesuai dengan surat Al-Ahzab ayat 72 yang artinya sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit bumi dan gunung
maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Jadi sebetulnya ini amanah atau kepercayaan yang diberikan kepada manusia ini yang sebetulnya ditolak gitu ya oleh langit gitu ya, bumi, gunung-gunung untuk menjadi khalifah di bumi ini, tetapi itu diterima oleh manusia. Nah, dalam hal ini artinya menganggap bahwa aduh manusia itu memang kok mau-maunya gitu loh istilahnya gitu. Berarti kan sebetulnya sangat berat ya amanah yang diberikan ini sehingga bagi kita sebetulnya mungkin bagi yang diberikan amanah sebetulnya kadang ada dua pisau mata uang gitu, dua pisau gitu ya. Satu sebetulnya bisa menjadi positif ataupun negatif, tapi tergantung kepada kita sendiri sebagai individu apakah kita bisa melaksanakan apa yang diberikan. Nah, selanjutnya juga ini adalah tadi itu ya merupakan amanah yang tidak sanggup diemban oleh gunung dan bumi. Artinya bahwa teman-teman sekalian amanah itu sangat memiliki keutamaan-keutamaan gitu ya. Bahwa pertama ketika kita bisa menjalankan amanah itu dengan baik, pertama bahwa amanah itu bisa menuju kesuksesan. Ya. Kedua, amanah adalah sifat hamba-hamba yang mulia. Terus ketiga, amanah adalah tanda keimanan. Keempat adalah amanah merupakan kekayaan hakiki yang menandingi dunia dan seisinya. Kemudian kelima adalah amanah merupakan salah satu kompetensi terpenting bagi seorang amil ataupun seorang pekerja. Dalam hal ini itu adalah keutamaan amanah yang menjadi concern atau menjadi hal yang sebetulnya itu bisa merubah pribadi yang menjadi lebih baik dan lebih bisa dipercaya oleh orang lain. Dan ini adalah ciri orang yang bersifat amanah, bisa dikatakan satu adalah jujur ya, karena apa yang dia sampaikan harus real, harus jujur, apalagi kalau misalnya orang yang berkecimpung di jasa ataupun di produk, bagaimana kejujuran itu sangat penting. Dan yang kedua adalah tanggung jawab, ya, otomatis dia memang harus bertanggung jawab dengan apa yang menjadi beban yang dilakukan kepada dia. Nah, yang ketiga adalah menepati janjinya ya, tepat janji bagaimana dalam suatu pekerjaan ataupun suatu bisnis kadang tepat janji ini menjadi juga salah satu ciri orang-orang yang bersifat amanah. Dan yang keempat adalah tegas ya. Tegas ini bukan berarti kita itu galak gitu ya, tetapi bagaimana tegas itu kalau misalnya dalam hal SOP bagaimana kita bisa melaksanakan, kita bisa berjalan role-nya sesuai dengan SOP yang diberikan. Dan yang terakhir adalah sering dipercaya. Nah, jadi ciri orang amanah ini ketika kita sering dipercaya sama orang, ketika sering dipercaya oleh masyarakat, misalnya dalam keanggotaan kepanitiaan, ataupun misalnya organisasi, maupun juga di dalam suatu pekerjaan, misalnya diberikan jabatan tertentu atau kepercayaan tertentu, berarti itu adalah ciri orang bersifat amanah. Artinya memang orang tersebut kalau bisa dikatakan dalam bahasa SDM ada yang the right man on the right place, artinya memang hal ini cocok untuk diemban oleh orang yang diberikan amanah tersebut. Seperti itu mungkin seperti yang kita sampaikan ya untuk ciri-ciri orang bersifat amanah, dan mungkin sebagai pemantik diskusi Kang Haris, itu mungkin informasi yang bisa saya sampaikan dulu. Nanti sifatnya kita bisa diskusi ya, bisa sharing mungkin di sini karena banyak juga nih pelaku-pelaku usaha di sini ya, pelaku-pelaku bisnis maupun pelaku-pelaku organisasi, teman-teman sekalian di sini yang mungkin nanti bisa juga bisa sharing terkait dengan amanah ataupun menjaga
kepercayaan ini. Dan yang terakhir mungkin amanah itu jangan sampai kita bisa menjadi atau menjadi orang munafik ya, karena salah satu adalah ciri orang munafik, salah satunya adalah mengingkari amanah, yaitu apabila dia diberi amanah dia ingkar. Mungkin itu untuk pemantik diskusi saya serahkan kepada Mas Haris. Nanti sifatnya sharing atau diskusi aja ya Kang Haris. Siap, Bang Sandi. Seperti itu. Makasih. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kang Sandi. Ini sharingnya luar biasa ini terkait dengan amanah, dan banyak sekali di antara kita yang ya amanah ini bagian melekat dari kehidupan kita sehari-hari ini. Sehingga materi ini sangat relevan sekali buat aktivitas kita, baik itu secara formal mungkin yang bekerja maupun di luar formal, baik di luar masyarakat dan sekitarnya. Terima kasih Kang Sandi. Ini ada beberapa pertanyaan ataupun yang ingin ditanyakan dari kolom chat nih saya lihat nih. Yang pertama dari Kang Junet nih, Kang Ahmad Junaidi. Bagaimana nih hukumnya jika kita menolak amanah karena kita belum mampu menjalankannya? Kadang-kadang ini kan karena mungkin dipercaya nih Kang Sandi nih, kadang-kadang jadinya ini datang dari sini, kemudian kayaknya nih saya nggak mampu nih gitu kan. Boleh nggak kita nolak amanah? Oke, baik. Mungkin Kang Haris, sifatnya kalau bagaimana hukumnya jika kita menolak amanah karena kita belum mampu menjalankannya. Nah, memang ini pertama ketika kita, ini menurut saya ya, menurut pendapat gitu ya, nanti mungkin saya, bagaimana hukumnya jika kita menolak amanah karena kita belum mampu menjalankannya. Pertama mungkin ini yang perlu kita sampaikan, declare di awal ketika kita diberi wewenang atau amanah yang diberikan, biasanya kan akan ditanya kesanggupan di awal gitu ya. Kecuali memang sifatnya adalah komando. Sifatnya komando dan kayaknya the one and only gitu ya, the one and only. Nah, itu kadang kita juga tidak bisa menolak gitu ya. Tetapi intinya gini, apabila kita menolak amanah tersebut karena kita dalam hal pertanggungjawabannya mungkin karena banyak hal-hal yang tidak bisa kita selesaikan gitu ya, itu sebetulnya Kang Junet tidak menjadi masalah ya, tetapi kita kedua pertama perlu juga mendapatkan amanah itu gini, ketika kita adalah amanah yang diberikan kepada kita, terus ketika itu diberikan ke yang lain, kayaknya akan lebih banyak mudaratnya. Nah, jadi itu kita istilahnya mau nggak mau misalnya harus kita ambil karena bukan apa-apa. Berarti memang apabila tidak kita maju gitu ya, ya mungkin akan lebih hancur gitu loh, Kang Judet. Mungkin itu dari saya, tetapi yaitu tadi apabila memang di awal sudah dideklar bahwa sebetulnya apabila ada calon alternatif beberapa yang memang bisa dikatakan ini kan amanah, apabila ada hal-hal yang memang dari awal kita tidak setuju, tidak komit, tidak apa ya, memang jangan dipaksakan untuk menerima amanah tersebut. Karena biasanya yang pemberi amanah pun akan memberikan alternatif pilihan ya kepada kita apakah kita menerima atau tidak, termasuk dari segi durasi ataupun segi waktu ya. Kadang juga ketika kita mau menerima amanah ataupun apa, kadang kita juga ada ritual ya, salah arti misalnya kita kadang sholat istikharah dulu, apakah amanah ataupun kepercayaan yang diberikan kepada kita, apakah kita terima atau tidak, seperti itu. Mungkin itu Kang Junet dari saya. Thank you Kang Sandi. Mungkin kalau dari yang lain ada tambahan, mangga gitu dari Kang Haris, dari yang lain. Tapi kadang dipaksa juga Kang, ya kadang bisa dipaksa juga ya kita untuk terima amanah itu kan harus wajib wudu gitu kan. Iya. Kalau itu memang kayak berarti istilahnya udah the one and only itu mah Kang Junet. Berarti menganggap bahwa ketika amanah itu diberikan kepada orang lain, mungkin ada hal-hal tertentu yang bisa menjadi bahwa oh kayaknya tidak akan selesai atau akan tidak beres. Makanya memang Kang Junet mungkin orangnya lah yang tepat seperti itu. Jadi memang pemberi amanah kayaknya sudah mempertimbangkan
Iya, sisi baik dan tidaknya gitu ya Kang Sandi ya mungkin ya. iya, iya. Yang terbaik memang Kang Junet gitu ya, misal gitu ya, Mm. dibanding yang Mungkin lain. makanya mungkin Kang Haris kan sekarang juga dalam mungkin penentuan apa ya, kayak apa, kompetensi ya, kayak untuk dalam menentukan suatu jabatan ataupun apa, kadang kan ada uji kompetensi juga ya, dalam arti yang itu sebetulnya salah satunya ketika akhirnya kita masuk radar itu berarti memang kita juga sudah capable untuk Dianggap melakukan mampu itu, ya. dianggap mampu, mungkin itu Oke, kayak gitu thank Kang you. Junet. Makasih Kang Sandi, Kang Ya. Haris. Berarti harus tambah percaya diri kayaknya nih Kang Junet. Iya. Baik, ini hampir mirip nih, tapi ini posisinya dari Mbak Reza nih. Assalamualaikum Kang Ustadz Sandi, kalau di tengah menjalankan amanah kita nggak sanggup, gimana baiknya nih? Jadi kita udah Oke. terima amanahnya, nih. Oke. Baik, siap. Baik, mungkin buat Reza ya, Reza mungkin mudah-mudahan cepat fully ya, recovery-nya memang cukup perlu waktu mungkin ini Teh Reza ya. Ya ini biasanya mungkin Teh Reza kemarin juga mungkin banyak amanah-amanah yang diberikan, tetapi dalam perjalanannya mungkin gitu ya, karena kesehatan, karena faktor kesibukan atau apa, mungkin ada hal-hal yang akhirnya kita nggak sanggup atau gimana. Nah sebetulnya mungkin kuncinya yang perlu disampaikan adalah Mbak Reza ya, Reza, ada sebetulnya salah satunya adalah komunikasi juga ya. Bagaimana sebetulnya kadang kan kita ini komunikasi ini kadang kita kan suka pendam sendiri gitu ya. Yaitu suka pendam sendiri, tujuannya adalah sebetulnya itu tadi yang kalau kita bisa katakan di jenis amanah, ya apa ada yang disebut dengan amanah diri terhadap diri sendiri. Ya amanah diri sendiri itu sebetulnya apabila amanah tersebut dianggap memang bisa meningkatkan kapabilitas kita lebih jauh, lebih tinggi, berarti kan memang itu dampaknya positif gitu. Tetapi ada yang kadang amanah ketika kita terima dalam perjalanannya kok seperti istilahnya kok tidak sesuai dengan apa hati nurani gitu ya, tidak sesuai dengan perjalanan diri saya gitu. Kok awalnya kayaknya kalau kita akarnya itu sepertinya A deh, tetapi kok dalam perjalanannya B atau C kayak gitu. Nah sebetulnya hal ini Mbak Resista ya kaitan dengan kita menjalankan amanah kita nggak sanggup, sebetulnya bagaimana sebetulnya kita juga bisa mengkomunikasikan hal itu kepada pemberi amanah ya, karena memang komunikasi itu juga sangat penting gitu ya, skill apa komunikasi ataupun personal komunikasi kita kepada pemberi amanah. Dan apabila memang dalam perjalanannya kita juga mungkin dalam hal ini sudah punya kandidat gitu ya, punya kandidat ataupun calon yang sebetulnya bisa menjadi penerus, itu dipersilakan. Dalam arti sebetulnya kuncinya adalah komunikasi gitu ya. Karena contoh gitu ya, mungkin kalau dalam hal itu makanya suka ada kaderisasi gitu. Contoh seorang imam pun gitu ya, mungkin ya Kang Haris nanti tolong dikoreksi. Ketika dia menjalankan tugasnya sebagai imam gitu ya, imam masjid, tiba-tiba ketika di tengah perjalanan dia nggak sanggup gitu ya, ataupun apa, ataupun kadang ada bacaan-bacaan istilahnya yang mungkin apa tidak ada yang lupa ataupun apa, itu kadang ada yang di belakangnya itu adalah orang yang bisa menggantikan dia gitu kan. Nah, makanya kadang di dalam suatu aktivitas, suatu organisasi, suatu pekerjaan ataupun apa, hal ini juga perlu ada kaderisasi ya, kaderisasi dan hal itu tujuannya itu tiba-tiba ketika tiba-tiba kita ada di apa perjalanan ada sesuatu yang mungkin terjadi pada diri kita gitu kan. Mungkin itu sudah ada orang yang bisa memang menggantikan ataupun menjalankan atau meneruskan dari amanah yang diberikan kepada kita. Mungkin itu, Haris. Ya. Sista. Jadi komunikasi penting ya, Kang Sandi ya, sama atasan lain. Mungkin ada teman-teman lagi yang ingin di-sharing atau ingin ditanyakan, silahkan di komset atau resen ya teman-teman. Ada lagi nih Kang Sandi, kadang-kadang kita di antara kita mungkin punya apa istilahnya staf ataupun anggota ataupun bawahan. Mungkin kita sebagai atasan atau sebagai manajer atau sebagai ketua atau sebagai koordinator ini
semangatnya tinggi, maksudnya menjalankan amanahnya ini oke gitu kan. Tetapi anggota atau ada bagian dari anggota kita yang kayaknya ini dikasih amanah ini nggak jalan-jalan, bahkan nggak tercapai, yang mengakibatkan efeknya nanti ini tidak mencapai target atau harapan amanah dari satu seksi kita atau satu tim kita gitu ya. Nah ini gimana nih untuk mengatasi ini? Sedangkan ya biasa kan kalau yang kayak gitu karena sudah ada deadline dan sebagainya itu Kang Sandi. Oke, baik. Mungkin Kang Haris, terima kasih. Nah, dalam hal terkait dengan bagaimana kan sebetulnya itu jalannya roda organisasi jadi ya, Kang Haris ya. Iya. Yang memang pertama biasanya ketika kita menjalankan ataupun di dalam organisasi kadang suka ada terkait dengan reward and punishment ya, Kang Haris. Mungkin reward and punishment ini karena terkaitnya dengan KPI, terkait dengan KPI-nya ya, ataupun kalau kita disarankan tuh ada performance appraisal dan sebagainya. Nah itu mungkin yang salah satu juga bisa menjadikan stimulus bahwa orang-orang ataupun tim kita bisa menjaga amanah atau bisa menjalankan tugas yang diberikan. Itu. Nah yang kedua memang sebetulnya adalah bagaimana kita bisa sebetulnya apakah perlu perlu diklarifikasi ataupun perlu dievaluasi lagi gitu Kang Haris, apakah jangan-jangan memang dari segi tasking yang kita berikan, apakah memang sudah sesuai nggak diberikan kepada orang tersebut gitu ya? Karena di dalam manajemen SDM juga kita ada fungsi ataupun istilahnya itu PDCA ya, ada planning ya, terus action dan evaluasi. Tujuannya itu apakah untuk the right man on the right place gitu ya. Karena ini perlu kita juga ukur gitu kapasitas atau kapabilitas seseorang, karena memang ini terkait dengan beban kerja yang akan diberikan gitu loh. Karena memang seperti kita katakan ada tangan ya Pak Kang Haris, ini ya Kang Haris itu ada jempol dan sebagainya ya. Sama ketika kita dulu waktu TPB ya, ada yang dari misalnya dari Jawa, dari luar Jawa gitu ya, dari Kalimantan, dari Papua, Sulawesi, adanya matrikulasi dalam rangka sebetulnya untuk standarisasi gitu loh Kang Haris. Makanya dari kita pun sebetulnya kadang gini, kita kadang tujuannya emang memberikan challenge ya kepada tim kita gitu ya. Dia mampu nggak sih ataupun apa gitu, tetapi ketika memang orang kan beda-beda ya, orang beda-beda gitu. Apalagi mungkin kalau kata kemarin Mbak Tami kemarin bilang bahwa generasi kita ini kita ada dengan generasi mahasiswa ataupun generasi itu ada generasi strawberry katanya ya. Ya Mbak Tami ya informasinya ya. Nah ini perlu effort khusus, memang perlu penanganan khusus dan perlu MONEP, Kang Haris, monitoring evaluasi, sehingga memang perlu mungkin penanganan khusus kepada orang yang memang mendapatkan tugas ataupun kepercayaan, tetapi dalam pantauan kita perlu mendapatkan perhatian. Seperti itu. Jadi memang ada coaching, ya, kemudian ada briefing, ada weekly meeting, ya, kadang ada briefing pagi, ada kadang sore, itu kadang penting tujuannya sebetulnya untuk melihat ataupun memonef apa yang dikerjakan atau dilaksanakan oleh tim kita ataupun staf kita gitu, seperti itu. Mungkin itu Kang Haris dari saya, mungkin kalau ada tambahan dari yang lain Bang. Baik, silakan kalau ada hal yang ditanyakan. Nanti terkait dengan kepercayaan ini, saya melihat juga ini kan tadi satu karakter para nabi dan rasul kalau nggak salah ya, artinya hampir semua nabi dan rasul ini menjaga kepercayaan. Bahkan kalau tadi ceritakan Kang Sandi itu, nabi saja ketika mau hijrah ke Madinah ini masih punya amanah titipan barang orang kaum Quraisy ya, bahkan sampai Nabi digelar Al-Amin tadi ya, luar biasa. Nah, kita melihat bahwa ternyata kayaknya ini salah satu karakter amanah, jaga kejujuran, itu juga
karakter orang-orang, kalau bahasanya orang-orang hebat atau orang sukses itu kayaknya memang itu kunci-kuncinya kayaknya Kang Sandi. Sehingga memang harus kita miliki dan kita bisa laksanakan gitu. Walaupun kadang ya bertumpuk-tumpuk, kita harus lembur, harus sampai mengorbankan waktu dan tenaga yang lebih gitu ya untuk menjaga amanah ini. Ya bahkan sampai gini Kang Haris, ada dalam suatu kisah ya bahwa yang menggambarkan bahwa amanah itu harus ditunaikan gitu, bahkan Rasulullah gitu ya diperintahkan untuk mengembalikan kunci Ka'bah itu kepada Utsman bin Talha, karena Utsmanlah yang mendapatkan amanah memegang kunci Ka'bah tersebut. Ini dari sisi orang Rasulullah gitu ya. Padahal kan kalau dikatakan sebagai istilahnya dia pegang kunci sendiri gitu kan ya, ya ngapain saya serah-serahkan gitu. Tetapi bagaimana dalam hal ini kayak Rasulullah juga waktu dalam suatu asbabun nuzul ayat ya menggambarkan bahwa dia harus mengembalikan kunci Ka'bah tersebut kepada si pemegang kunci gitu loh. Nah itu berarti bahwa bagaimana kadang kita juga sebagai pemimpin gitu ya, bahkan kadang semua mungkin ada hak-hak ataupun yang sebetulnya itu harusnya bukan dari kita gitu ya, tapi mungkin ada orang lain yang sebetulnya yang berhak, yang itu sebetulnya yang harus kita sampaikan kayak gitu. Ya. Baik teman-teman, ada yang ingin di-sharing dari teman-teman ini terkait jaga amanah. Ini ada Bu Tami ini dari PB, mangga kalau mau sharing, Direktur, ataupun dalam aktivitas menjaga amanah sehingga bisa, atau Kang Asik nih bisa manage berbagai usahanya, jaga amanahnya gimana nih, Pak Ketua monitor. Ini pengalaman praktis mungkin bisa di-sharing di kita, di teman-teman ya. Lebih siap. Sorry. Ya. Mangga, Kang Asik. Mungkin bisa sharing terkait dengan amanah. Ini jaga-jaga anak buah, gimana monefnya, gimana biar usahanya jadi maju terus, atau proyek-proyeknya lancar itu. Mangga, sharing amanah. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sandi, apa kabar San? Halo Sik, sehat sih. Udah lama kita ya, semua kayaknya pengen juga kita ketemu ya. Mudah-mudahan semua pada sehat gitu ya. Dan hari ini sebelum ngomong menjaga kepercayaan, hari ini kita coba mau ketemu, mudah-mudahan bisa ya, walaupun 1, 2, 3 orang gitu ya. Sore ya, Kak Asik ya? Iya. Siap. Jadi gitu, memang seperti yang disampaikan gitu ya, sama Kang Sandi dan teman-teman yang lain gitu ya. Satu hal yang perlu kita soroti tadi banyak ya, bagaimana bisa menjaga amanah, banyak faktor dan banyak hal yang bisa ditempuh gitu ya. Salah satunya memang kejujuran gitu ya. Ini yang luar biasa, tidak hanya saya dari sisi bisnis, tidak dalam berbagai sendi kehidupan dimanapun kita gitu ya. Selama kita bisa jaga kejujuran, insya Allah hampir bisa dipastikan kepercayaan itu akan ada dalam diri kita gitu ya. Memang sulit rasanya, nggak segampang yang kita bahas pagi hari ini gitu kan, dalam hal jujur gitu kan. Banyak sekali kita kadang coba apa ya, jujur dalam kehidupan sehari-hari kadang tidak menjadi concern kita. Oh ini kan hanya tidak jujur sedikit gitu ya, hanya ngeles sedikit, nggak banyak gitu kan, macam-macam lah faktornya yang menyebabkan kita coba akan tidak jujur gitu ya. Jadi
Justru ketidakjujuran itu pasti, hampir dipastikan akan merepotkan kita, akan pada ujungnya juga tidak baik gitu kan. Kalau dalam hal kepercayaan, pasti ujung-ujungnya kita tidak akan dipercaya. Cepat apa lambat itu pasti akan ketahuan. Ketika jujur sekali atau jujur pertama tidak ketahuan, itu bukan berarti orang lain tidak tahu, gitu kan? Bukan karena teman-teman atau pegawai atau kolega kita, partner kita tidak tahu, tetapi sebenarnya pada prinsipnya karena pasti Allah itu tahu dan tidak suka hal itu, pasti lawan kita itu pasti juga merasakan gitu kan, walaupun tidak bisa membuktikan. Karena dari perasaan itu, dari perasaan emosi itu akan mempengaruhi lah penilaian terhadap kita, walaupun dia tidak bisa oh ini Kang Junet nggak jujur ini misalnya, tapi dia tidak bisa mengungkapkan secara verbal, tapi batinnya itu akan bunyi, itu akan klik, itu istilahnya lah ya, akan klik bahwa oh sebenarnya Kang Junet ini nggak jujur nih. Nah akhirnya akan timbul secara bertahap, secara pelan-pelan, yang tadinya percaya sama Kang Junet pelan-pelan akan luntur dengan pelan-pelan ya, akan terkikis dengan pelan-pelan. Tapi ketika kejujuran itu sudah terbongkar dan dibuka sama Gusti Allah aibnya, karena semata-mata sebenarnya masalahnya Allah mau membuka nggak, kapan akan dibuka kan aibnya, bukan karena kita atau Kang Jun apa teman-teman kita tidak tahu, karena kapan dibukanya kan gitu ya. Jadi tapi sebenarnya selain itu perasaan itu akan bunyi gitu kan, akan ngeklik gitu kan. Apalagi kalau ketidakjujuran itu diketahui, udah pasti kepercayaan itu pasti akan luntur gitu kan. Nah ini pentingnya kadang kita tanpa kita sadari hal yang sederhana aja ini juga akan menumbuhkan kita tidak jujur. Kang posisi di mana nih Kang Sandi? Nah, kita janjian jam 4 gitu kan. OTW padahal masih duduk. Gitu kan. Nyampe kilometer berapa gitu kan. Padahal sebenarnya kalau jujur aja, oh saya masih ada acara, ini masih di rumah, tentu partner kita akan bisa menentukan sikap dengan pas gitu kan. Oh kalau gitu Kang Sandi akan ketemu kira-kira 1 jam. Oh, kalau gitu kita bisa mengerjakan sesuatu lain yang bisa bermanfaat gitu kan? Atau kita bisa tidak resah lah dalam hal menunggu, karena kita udah tahu, kita udah bisa memprediksi, dan kita bisa menempatkan kita juga bisa menempatkan diri, kita juga bisa bersikap dengan Kang Sandi dengan pas. Pada saat ketemu ya memang semua sudah by rencana dan sesuai gitu, daripada dalam hal yang sederhana itu aja gitu kan, ditanya OTW dipikirkan OTW paling 5 menit nggak datang lagi, 10 menit nggak datang, ini timbul rasa resah gitu kan, rasa resah, lama-lama nggak percaya. Begitu ketemu pasti yang dibicarakan juga ujung-ujungnya pasti juga tidak walaupun bukan tidak baik ya, pasti tidak pas di hati kita gitu kan. Ini yang menyebabkan akan melunturkan kepercayaan yang akan kita bangun gitu kan. Ini yang selalu ya dalam hal, apalagi dalam hal bisnis, mungkin tidak hanya sekedar hal bisnis, semua dalam kehidupan. Baik itu kita sebagai bisnismen maupun kita sebagai pendidik, baik itu kita sebagai orang tua maupun kita sebagai hidup di masyarakat. Selama jujur, yakin itu kita akan lebih mudah kita dipercaya dan hasilnya pasti lebih baik. Sudah dipastikan hasil apa yang kita lakukan dengan hal kejujuran memang kadang sesaat seolah-olah nampaknya saja. Kalau kita nampaknya misalnya hal yang sederhana tadi ada janjian gitu kan, nampaknya memang membuat senang ya. 10 menit lagi nyampe gitu kan. Nampaknya aja di awal, hebat ini Kang Sandi, on time kan gitu kan. Tapi karena tidak jujur gitu, karena juga masih di rumah gitu kan,
ujung-ujungnya juga pasti tidak baik gitu. Karena itu lagi kalau dalam hal pepatah jujur bakal hancur itu tidak, tapi jujur adalah membawa kemujuran kan gitu kan ya. Tapi yang jelas karena ini juga jujur itu adalah apa berbanding lurus dengan tingkat keimanan kita gitu kan. Tentu orang-orang yang jujur tentu dicintai dan Allah suka gitu dengan hal-hal dengan kejujuran gitu kan. Kalau sudah Allah suka ya nggak ada lah yang menghalangi siapapun apapun gitu kan. Kalau Allah sudah suka kita dengan kejujuran bisnis apapun kehidupan apapun pasti selalu dalam lindungan. Kalau sudah dalam lindungan Gusti Allah, siapa yang mau menghalangi? Siapa yang juga yang mau mengkorek-korek, mengutik-ngutik, memfitnah dan sebagainya? Nah, pasti rontok semua itu ya. Nah, jadi sekali lagi ini sharing kita gitu kan, mengingatkan untuk diri saya sendiri juga gitu kan, di tengah kondisi yang sekarang ini tantangan kehidupan semakin hari pasti juga semakin berat. Ya pasti semakin berat ya apapun yang kita alami nggak mungkin semakin hari semakin ringan itu. Nggak mungkin Gusti Allah akan membuat kita selalu lebih ringan. Nanti nggak ada upaya itu nanti. Nggak ada upaya, nggak ada terus nggak juga menengok ikhtiar dan berdoanya juga nanti pasti akan kendor kalau kita tidak selalu dikasih ujian yang tentu akan lebih kompleks gitu ya. Tinggi ya. Jadi itu Kang kira-kira apa yang saling mengingatkan aja gitu kan. Yeah. Dari mulai hal-hal yang kecil gitu kan. Dari hal-hal kecil saja kita sudah mulai latih, mulai kita biasakan gitu kan. Tentu lama-lama hal-hal akan merembet ke besar. Kalau yang kecil saja tidak beres, waduh yang besar itu udah pastilah sulit kita untuk bicara kejujuran gitu kan. Jadi berani saja untuk apapun nggak apa-apa walaupun itulah bahasa anak-anak muda walaupun pahit sampaikan aja. Pasti akan pada ujungnya itu pasti akan kebaikan yang kita dapat gitu. Kira-kira gitu kan sharingnya Kang. Nah, turun nih Kang Asik ini luar biasa. Jadi mendingan jujur walaupun pahit di depan itu lebih baik daripada kita manis di depan ujung-ujungnya hilang trust gitu ya Kang Asik. Kang Sandi nanti jangan kalau lagi janjian jangan OTW aja ya. Nah betul. Iya, Itu siap. sering OTW sering banget OTW. Ya, dan mungkin itu tadi Kang Mas Haris ya apa yang disampaikan oleh Kang Asik itu sangat relate juga ya, apalagi mungkin untuk bisnis yang saya jalani ya, mungkin saya Kang Asik ya terkait dengan di dunia konsultan dan sebagainya. Kepercayaan itu sangat penting gitu ya, bahkan ketika trust itu udah muncul ya, mereka kadang tidak melihat kita itu di institusi mana, siapapun kayak gimana. Kadang orang kayak gini, Stan terserah lah, pokoknya lu mau di mana gitu, yang penting lu yang gua pegang. istilahnya kayak gitu. Jadi saya pegang kamu aja katanya, terserah kamu mau sama siapa, mau siapa, tapi saya pegang kayak gitu. Dan kadang ya mungkin apalagi kalau small business gitu ya, dunia konsultan tuh kadang ketemunya itu lagi ya, Sik ya. Jadi udah pastilah ketika kita ada sesuatu yang tidak amanah, tidak jujur itu udah pasti nyampe gitu loh. Karena kan di kita itu gini, good news belum tentu good news, tetapi bad news is good news istilahnya kan. Jadi ketika kita melakukan suatu hal yang sesuai gitu ya belum tentu itu menyebar. Tetapi ketika kita sudah fail gitu ya, oh itu mah udah kadang udah kemana-mana gitu ya. Dan mungkin salah satu kalau dari segi mungkin seorang marketing ya, mungkin di manajemen pemasaran dan sebagainya, salah satu memang bahwa kita mungkin produk kita ataupun jasa kita dipercaya ataupun diberikan apresiasi adalah repeat order. Nah, ketika orang udah melakukan repeat order terus menjadi loyal customer, yaitu udah berarti mereka berarti memang trust-nya bagi kita dan bagaimana kita bisa menjaga kepercayaan atau amanah tersebut. Dan kadang itu bisa menyebar, yang kadang kita
kadang ya itu tadi ya Kang Haris ya, kadang saya juga kalau telepon ya gitu ya. Telepon itu kadang kan suka ada yang nelpon kayak gitu ya. Kadang bagi saya telepon itu mengangkat telepon, kadang itu juga sesuatu yang rezeki yang enggak yang disangka-sangka Duga-duga. gitu. Karena eh, ada telepon-telepon yang tidak dikenal tetapi itu ternyata potensi bisnis atau potensi pekerjaan yang bisa kita lakukan karena dia ada yang telepon, Mas saya kenal dari bla 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 gitu ya. Dalam itu walaupun kadang banyak juga dari yang menawarkan produk dan sebagainya, tetapi kadang itu ada hal-hal yang sebetulnya ternyata dia kenal dari sini, dari A, dari B, dari C yang kadang kita juga nggak tahu dari mana. Pertama kita terima kasih, tetapi kita juga harus bisa menjaga kepercayaan ataupun orang yang mereferensikan kita itu jauh lebih. Maka gitu. Mungkin itu sih. Baik, ini luar biasa. Ternyata memang dunia usaha, dunia kerja maupun dunia parenting juga ya buat anak-anak kita itu masalah amanah ini sangat penting sekali. Bahkan kadang-kadang suka kita bercanda ataupun menyampaikan ke anak, ketika kamu nanti bisa ini kita kasih hadiah ini misal itu ya. Ini ketika amanah kita sudah berjanji dan kita tidak amanah itu tidak sampaikan, juga bisa menghilangkan trust anak kita pada kita gitu kan. Ini juga penting, hal yang kecil tadi disampaikan Kang Asik. Mudah-mudahan saya kira ini materinya judulnya sering kita dengar, tapi memang untuk prakteknya dan juga untuk dapat kita amalkan dalam sehari-hari ini perlu effort yang luar biasa, karena tadi bad news it is good news ya. Jadi ketika kita sudah tercederai amanah kita terhadap yang diberikan pada kita, maka itu akan mudah tersebar dan mudah ya akan ketahuan, baik itu waktu dekat maupun jangka waktu yang mungkin agak jauh, sehingga membuat kita tidak nyaman, membuat kita tidak lagi bisa dipercaya, dan ini juga mengakibatkan karir dan juga saya kira membuat kedepannya kita tidak mampu menjaga amanah-amanah baru yang mungkin diberikan. Baik, saya kira itu Kang Sandi. Terima kasih atur nuhun atas sharingnya dan mudah-mudahan sampai bermanfaat baca semuanya. Kita tunggu untuk untuk sesi berikutnya. Mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu lagi di kajian 33 tangguh di bulan depan. Terima kasih.